Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar kembali mendalami ilmu sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Dan ternyata video kita ini tidak hanya ditonton oleh orang-orang yang ada di Indonesia, tapi juga di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Filipina, di Arab Saudi, bahkan sampai di Amerika ada yang menonton. Luar biasa ya, ternyata dunia ini menjadi sangat luas jangkauannya. Jadi kita berdakwah itu tidak hanya untuk orang Indonesia ya. Orang Indonesia yang sedang merantau, sedang bekerja di penjuru dunia manapun, ternyata mengikuti juga gitu. Jadi sekali tayang kita dijangkau oleh seluruh dunia ini. Dan itu tidak pernah kita bayangkan bahwa jangkauan kita ternyata sangat luas sekali. Baiklah saudara-saudaraku semua, tema kita pada hari ini adalah sholat tahajud. Sholat yang berdirinya lama, beda dengan sholat-sholat yang lainnya. Sebagaimana biasa, acara kajian ilmu sholat tahajud ini dimotori oleh Hakatindo. Hakatindo itu kepanjangannya adalah Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Hakatindo menjadi motivator nomor 1 di Indonesia. Mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, yaitu menjadikan setiap keluarga di Indonesia atau dimanapun semuanya mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah berhasil memproduksi 87 video yang isinya tentang sholat tahajud semua. Artinya apa? Artinya ternyata kajian tentang ilmu sholat tahajud ini bisa sangat panjang, bahkan masih terus akan diperjuangkan kajian ini. Baiklah, kita mulai langsung ke laptopnya. Jadi kita sudah siapkan PowerPoint-nya, jadi tinggal mengikuti dan menjelaskan ya, menguraikan. Salam tahajud, wahai saudaraku semuanya. Tadi kita sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita sangat berharap bahwa dengan pekerjaan ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan lancar menyampaikan materi-materi yang luar biasa. Kemarin saya melihat di media sosial ada yang menjelaskan bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada di Al-Quran. Menurut pendapat Bapak itu ya, ternyata pendapat beliau itu keliru ya. Sebagai orang Islam,
pedoman kita itu dua, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi dua itulah yang harus kita jadikan rujukan ya, jadikan pedoman. Kemudian kalau Al-Quran itu sebagai referensi utama ya. Nah, sedangkan hadis itu yang kedua. Nah, hadis itu tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi hadis itu menjelaskan lebih lanjut apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, jadi kemudian memang Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memang benar-benar ahli ya. Dan yang paling penting adalah yang menjelaskan Al-Quran itu harus orang yang malam-malam tahajud. Kenapa? Karena ada ayatnya di dalam Al-Quran bahwa hanya orang-orang yang tahajud tiap malam itulah yang akan diberi petunjuk, diberi ilmu untuk memahami isinya Al-Quran. Ayatnya itu mengatakan begini, kami akan menurunkan kata-kata yang berbobot kepada kamu. Wah, ini luar biasa ini pernyataan Al-Quran itu. Yang dimaksud dengan kata-kata yang berbobot itu ayat-ayat suci Al-Quran ternyata. Jadi kalau ada orang yang berjuang memahami isinya Al-Quran tapi malam-malam nggak sholat tahajud, itu tidak akan berhasil memahami isi Al-Qurannya dengan baik dan benar. Bahkan kelihatan sekali nanti salah-salah dalam memahami isinya Al-Quran itu. Nah, kemudian tadi kan sudah disebutkan ya bahwa di hadis itu dijelaskan dengan jelas bagaimana sholat subuh kan, bagaimana sholat duhur, bagaimana sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya ya, sholat wajib 5 waktu itu. Nah, kemudian saya juga melihat ada ustadz atau kiai yang luar biasa paham Al-Qur'annya. Beliau bisa menjelaskan bahwa sholat 5 waktu yang terdiri dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu ada disebut di dalam Al-Qur'an. Tapi memang disebut waktunya saja, tidak disebut namanya. Jadi Allah memberikan petunjuk ya, waktu-waktu sholat itu disebut di situ. Tetapi nama sholatnya tidak disebutkan. Nah, itu hanya dimengerti kalau baca hadisnya. Dan kami sangat yakin ya bahwa banyak sekali ahli-ahli Al-Quran, ahli-ahli hadis yang masih hidup sekarang ini. Bahkan tambah banyak yang ahli-ahli Al-Quran, ahli-ahli mengenai hadis. Jadi kalau ada yang mencoba memahami isinya Al-Quran secara salah ya, pasti ketahuan itu. Nanti akan dibetulkan oleh para ahli-ahli yang terus menuntut ilmu tentang Al-Quran dan hadis. Kalau di Indonesia saat ini menurut kami yang benar-benar ahli Al-Quran itu ya menurut kami yang kita perhatikan dari kajian-kajian tafsirnya itu adalah Profesor Menachem Ali. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, cari di YouTube, ada itu channelnya Profesor Menachem Ali ya. Dan beliau saya perhatikan memang benar-benar ahli ya dalam menjelaskan isi ayat-ayat Al-Quran itu. Dan saya sangat hormat kepada beliau karena apa yang beliau jelaskan itu tidak salah, benar itu. Baiklah saudara-saudaraku semuanya,
kita melanjutkan kajian kita tentang sholat tahajud ini. Tadi kita sudah menyampaikan ya bahwa sholat tahajud itu sholat yang berdirinya lama, berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Nah, salah satu orang yang mengikuti acara Hakatindo ini, beliau seorang ibu ya, beliau itu memberikan informasi, Pak, Bapak benar katanya, saya kalau sholat tahajud itu dari guru saya itu berdirinya lama katanya, dan saya sudah mempraktekkan itu, bagaimana saya sholat tahajud itu berdirinya lama, berbeda dengan ketika mengerjakan sholat-sholat yang lain. Makanya judul kajian kita pada hari ini itu adalah sholat tahajud, sholat yang berdirinya lama, beda dengan sholat-sholat yang lainnya. Nah, jadi semakin jauh kita menempuh perjalanan mempelajari ilmu tahajud ini, akhirnya ketemu itu bahwa sholat tahajud yang baiknya, ya sholat tahajud yang sudah dikerjakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian tuh sudah bagus. Orang yang sudah mau tahajud itu sudah bagus, cepat atau lambat akan dibimbing langsung oleh Allah bagaimana sholat tahajudnya yang harus benar itu. Nah, kemudian berkaitan dengan perintah sholat tahajud ya, berkaitan dengan perintah sholat tahajud ini, ayat-ayatnya tuh berterbaran di banyak ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan ada orang yang menulis buku ya, saya salut tuh bukunya, saya lupa judulnya ya. Buku koleksi saya salah satunya itu. Judulnya apa? Ayat-ayat Al-Quran tentang sholat tahajud itu. Wah, itu luar biasa itu. Terus ada juga yang menulis buku hadis-hadis Nabi tentang sholat tahajud. Itu juga ada itu bukunya. Jadi kita sangat dimudahkan ya untuk membaca dan mempelajarinya. Ya tinggal beli bukunya, kita lihat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara belum ada waktu beli bukunya, lihat di YouTube juga ada, atau di Google ya, di Google ketik aja ayat-ayat Al-Quran tentang sholat tahajud. Nah, kemudian yang saya tahu persis selama ini ya, itu tidak ada orang yang meragukan ada informasi tentang tahajud di dalam Al-Quran. Karena ayatnya banyak ya, tidak hanya satu atau dua. Dan yang luar biasa lagi, ayat-ayat Al-Quran tadi itu saling memperkuat keberadaan sholat tahajud ini. Jadi tidak ada ayat Al-Quran yang membatalkan sholat tahajud. Itu tidak ada. Silakan dicari sampai semuanya pakai alat bantu komputer atau AI sekarang. Jadi jelas sekali ya bahwa ayat-ayat Al-Quran tentang sholat tahajud itu ayatnya adalah jelas sekali. Nah, ada orang ustadz yang terkenal juga sering muncul di media sosial ya, itu mengatakan tahajud itu wujudnya bukan sholat katanya. Ya ampun, ini pasti salah pendapat beliau. Mengapa? Karena ketika Nabi Muhammad mendapatkan ayat tentang sholat tahajud itu, ya ayyuhal muzammil, itu Nabi bangun dari tidurnya kemudian mengerjakan sholat tahajud. Nah, jadi jelas ya dari
Nabi Muhammad sendiri mengerjakan sholat tahajud. Loh, kalau Nabi Muhammad itu Nabi yang menerima Al-Quran, menerima perintah tahajud terus tidak mengerjakan sholat, nah tidak mungkin. Nah pasti dia tahu itu maksudnya tahajud itu sholat tahajud. Nah itu jadi tidak mungkin salah orang-orang yang sudah mengerjakan sholat tahajud. Bahkan ada ustadz yang juga sangat terkenal tuh di media sosial juga menyebutkan berbagai keistimewaan sholat tahajud. Nah, beliau dengan tegas menyatakan itu, sholat tahajud itu tidak bisa dimaknai yang lain. Nah, ini saya salut dengan beliau ini. Bahkan beliau menyatakan bahwa pahala atau hadiah-hadiah dari sholat tahajud yang dijanjikan Allah di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mengerjakan, meskipun mengerjakan sholat-sholat yang lain. Nah, jadi sholat tahajud itu selain jelas perintahnya, ada ayatnya, dan hadiah-hadiahnya itu atau pahalanya itu disebut sama Allah, 1 ini, 2 ini, 3 ini, begitu. Nah, hadiah sholat tahajud itu atau pahalanya sholat itu ada yang disebut dengan jelas, ada yang pahalanya masih dirahasiakan. Nah ini pahalanya pasti luar biasa ini, ya kan, hadiahnya pasti luar biasa. Kata Allah dalam ayat Al-Quran itu, cari ya nanti ayatnya ya, kami akan memberikan kepada orang-orang tersebut itu hadiah yang tidak pernah terbayangkan. Dan tidak ada siapapun yang tahu. Tidak ada siapapun yang tahu. Malaikat, jin, dan siapa lagi itu nggak ada yang tahu bahwa Allah itu sudah menyiapkan hadiah-hadiah atau pahala-pahala sholat tahajud itu yang sangat istimewa. Kalau hadiah sholat tahajud yang jelas itu adalah makom mahmudah, kehidupan yang mulia, kehidupan yang terpuji. Nah itulah. Jadi janjinya Allah itu pasti benar, pasti dibayar tuh. Bahwa jika kita sudah berjuang malam-malam sholat tahajud itu pasti akan hidup di dunia ini dalam keadaan mulia. Karena hidup kita tidak dibiarkan oleh Allah. Allah akan menjaga kita. Allah akan melindungi kita dari pihak-pihak yang mau menyesatkan kita. Nah itu jadi orang yang malam-malam sudah tahajud yang pasti tidak bisa disesatkan oleh siapapun. Misalnya diajak berbuat yang tidak benar, diajak melawan perintah Allah, diajak mengerjakan larangan Allah itu nggak ada yang berani kok. Kenapa? Karena setan-setan itu tahu persis ya, orang itu tukang tahajud atau ahli tahajud ya, pasti dilindungi Allah kok. Nah itulah hebatnya sholat tahajud. Nah kemudian jangan lupa Bapak, Ibu, saudara sekalian, sambil menonton video ini subscribe ya, subscribe. Dan alhamdulillah subscriber kita juga sudah mulai banyak sih. Sudah ditonton sekitar 46.000 jam. Ini luar biasa kalau menurut saya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan banyak yang mau belajar tentang tahajud ini. Nah, kemudian tadi sudah kita sebutkan ya bahwa sholat tahajud itu perintahnya sangat jelas di dalam Al-Quran.
itu pasti sholat tahajud. Nah itu. Jadi kalau masih ada yang meragukan perintah tahajud itu bukan sholat bentuknya. Ya mohon maaf ya, harus belajar lebih banyak lagi kepada ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang ilmunya sudah sangat tinggi ya. Nah, ya silahkan, namanya orang kan bebas ya mempunyai pendapatnya. Sekarang ini, bahkan dari sejak zaman Nabi Muhammad pun, eee, ada saja ya orang-orang yang berbeda pendapat tentang isinya Al-Qur'an, berbeda pendapat dengan Nabi Muhammad. Tetapi satu hal yang harus kita catat dengan tinta emas adalah sholat tahajud itu pasti berupa sholat. Karena Nabi Muhammad sendiri setiap malam selalu bangun dan selalu mengerjakan sholat tahajud. Nah ini yang luar biasa ya. Nah kemudian, ada yang mau saya sampaikan dalam, kesempatan video tahajud kali ini adalah ini buku yang, juga luar biasa. Seorang profesor yang menekuni ilmu tentang sholat tahajud sangat jelas ya. Nah kalau saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu ada waktu, beli di toko-toko online, insya Allah ada. Nah kemudian apa yang luar biasa dari buku Profesor Muhammad Shaleh ini? Beliau itu menulis disertasi tentang tahajud ini. Luar biasa deh. Jadi beliau itu profesor tahajud, beliau itu dokter tahajud ya. Nah intinya itu adalah apa? Beliau meneliti indikator kesehatan orang yang tidak tahajud dibandingkan dengan orang yang tahajud. Nah ternyata hasilnya orang yang malam-malam sholat tahajud itu indikator kesehatannya semua bagus. Jadi sehat, singkat cerita ya. Sedangkan orang-orang yang tidak tahajud itu ketika diperiksa kesehatannya ternyata indikator kesehatannya itu buruk semua. Wah ini jelas sekali hasilnya ya. Jadi seperti dijelaskan oleh salah satu hadis Nabi ya, bahwa sholat tahajud itu menyembuhkan semua penyakit yang ada di dalam tubuh kamu. Nah, ada lagi informasi, sholat tahajud itu mengusir semua penyakit yang ada di dalam tubuh kamu. Nah itu artinya apa? Artinya sangat jelas ya. Jadi orang-orang yang mempunyai amalan sholat tahajud itu pasti sehat. Ini penelitian oleh seorang profesor yang luar biasa ini menurut saya. Jadi kalau Nabi Muhammad saja sudah menyatakan ya, sholat tahajud itu menjadikan kamu sehat nih. Mengusir semua penyakit yang ada di dalam tubuh kamu. Nah, banyak orang yang kemudian meneliti ya, dan semakin benar penelitiannya. Hasilnya itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi tadi. Nah, itu yang luar biasa. Nah, kemudian dalam salah satu hadis itu disebutkan bahwa perjuangan Nabi Muhammad mendirikan sholat tahajud perintah Allah ini sampai kedua kakinya bengkak-bengkak, sampai kedua kakinya seperti itu. Artinya apa? Artinya jelas itu indikasi Nabi Muhammad itu kalau mengerjakan sholat tahajud itu yang berdirinya lama. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran, nanti dicari ya. Jadi
sebagai contoh manusia yang terbaik, Nabi Muhammad tuh tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dalam keadaan perang pun beliau tetap mengerjakan sholat tahajud. Jadi artinya apa? Selama Nabi Muhammad hidup di dunia ini, ya ini perlu kita catat ya. Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Nah ini luar biasa ini. Jadi kita sudah diberi contoh ya oleh Nabi Muhammad bahwa jangan sampai kamu meninggalkan sholat tahajud. Ada itu hadisnya itu. Kamu jangan seperti si Fulan. Ya. Si Fulan itu dulu rajin sholat tahajud. Tapi kemudian Fulan itu meninggalkan sholat tahajud. Nah ini yang tidak boleh. Nah jadi kalau kita selama ini memahami sholat tahajud dari sisi hikmah-hikmahnya, dari sisi manfaatnya, ya, dari sisi hasilnya orang tahajud itu sudah luar biasa itu. Nah, kami melihat ada sisi lain yang belum dicermati ya, belum dibahas di mana-mana itu. Yaitu sisi sebaliknya dari apa yang disebut di dalam Al-Qur'an. Itu. Jadi kalau Al-Qur'an menyebut kamu akan menjadi orang yang mulia kalau kamu malam-malam sudah tahajud itu. Nah, itu artinya apa? Arti sebaliknya. Bahwa orang itu akan menjadi orang yang tidak mulia ketika tidak mau mengerjakan sholat tahajud. Jadi ada orang yang tadinya enggak tahajud, kemudian tahajud terus tiap malam. Itu orang yang hebat gitu. Nah, sebaliknya ada orang yang tadinya rajin tahajud ya, tahajud tuh. Nah, suatu saat entah terpengaruh siapa ya tiba-tiba nggak mau sholat tahajud lagi. Nah itu yang dikutuk ya bahasa mudanya, dijadikan contoh yang jelek oleh Nabi Muhammad. Kamu jangan mencontoh si Fulan katanya. Dulu dia rajin sholat tahajud, sekarang sudah meninggalkan sholat tahajud. Nah itu. Nah jadi ada beberapa orang yang bertanya kepada saya sudah sholat tahajud kok belum berhasil katanya. Nah itu saya melihatnya itu bisa jadi. Tapi saya yakin tidak ada orang yang tahajud sia-sia. Bisa jadi itu sholat tahajudnya itu belum berdirinya yang lama. Gitu. Nah, kemudian ya kita terus berjuang ya, kualitas sholat tahajud kita itu terus kita perjuangkan kan. Nah itu. Nah kemudian semakin jelas ya bahwa sholat tahajud itu sholat yang memang berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Ya saya tidak membanding-bandingkan ya, cuma memberikan informasi bahwa sholat tahajud ini ternyata merupakan sholat yang sangat spesial ya. Sholat yang sangat istimewa. Sholat yang luar biasa sekali. Ada orang yang bilang ke saya mengatakan kalau sudah tahajud nggak usah sholat 5 waktu ya. Wah itu salah itu. Itu salah itu. Jadi kalau semua perintah Allah itu tentang sholat tentu kita kerjakan. Misalnya sholat Jumat ya, yang disebut di dalam surat Al-Jum'ah itu ya. Kerjakanlah sholat Jumat di hari Jumat. Nah itu
Nah, tentu kita kerjakan juga itu. Jadi tidak boleh ada perintah Allah yang tidak kita kerjakan. Nah, sebagaimana kita ketahui, sholat ini kan jenisnya banyak ya. Ada sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya ya. Dan juga ada sholat Jumat yang jelas itu ya. Dan sholat-sholat yang lainnya. Nah, tetapi ternyata sholat tahajud itu mempunyai ciri khas, ciri utama ya, mempunyai kekhususan sholat tahajud itu, yaitu sholat yang berdirinya harus lama itu. Nah, berbeda dengan ada orang sholat tahajud itu 2 rakaat ya, sholat tahajudnya itu sampai 1 jam lebih. Kenapa? Karena berdirinya lama. Nah, jadi kemudian butuh waktu yang lama untuk mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat itu. Nah, jadi prinsip utama kita adalah semua perintah Allah yang disebut di dalam Al-Quran itu wajib kita kerjakan. Tidak boleh ditawar-tawar gitu ya kan. Misalnya ada orang yang menyatakan, punya pendapat ya, wah sholat tahajud itu berat sekali itu sholat tahajud. Nah, satu itu. Yang kedua, ada orang lain lagi yang mengatakan, wah sholat tahajud itu tidak perlu kita kerjakan karena sholat tahajud itu sholat yang khusus untuk Nabi Muhammad saja gitu. Nah, itu juga keliru ya pendapat itu. Jadi bagi para orang-orang yang sudah menekuni sholat tahajud ya, itu tidak ada istilah berat, ya kan? Kenapa? Karena seberat-beratnya sholat tahajud itu lebih berat lagi kalau kita tidak mengerjakan sholat tahajud. Maksudnya apa? Maksudnya akibat dari sholat tahajud yang tidak kita kerjakan itu, kita menjadi dihukum oleh Allah. Hukuman Allah itu berupa siksaan hidup yang sangat berat di dunia ini. Jadi lebih berat lagi kalau kita tidak mengerjakan sholat tahajud. Jadi hidup kita itu akan sangat berat sekali kalau kita tidak mengerjakan sholat tahajud. Nah, jadi seberat-beratnya sholat tahajud itu, kalau Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, kita bisa mengerjakan sholat tahajud itu. Nah, kemudian banyak yang melihat video-video tahajud kita ini memberikan testimoni ya bahwa sholat tahajud yang Bapak sampaikan itu benar. Saya sudah 30 tahun sholat tahajud. Wih, luar biasa ini. Bapak-bapak itu menyampaikan, alhamdulillah saya bisa istiqomah sholat tahajud tiap malam, tiap malam, tiap malam. Nah itu. Nah jadi kemudian ada juga yang mengingatkan kita ya bahwa berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan sholat tahajud. Ya, kalau orang lain sholat tahajud 5 menit, kita 10 menit gitu misalnya ya kan. Kalau ada orang lain sholat tahajudnya tiap malam itu 1 jam, kita ya minimal sama 1 jam lah tiap malam. Atau kalau bisa lebih ya. Nah, ada lagi yang lebih lama lagi, wah itu sudah hebat itu berarti sholat tahajudnya. Nah, akhirnya yang luar biasa dari sholat tahajud ini ya, akhirnya orang-orang yang nggak mau tahajud itu ketahuan. Wah ini, bapak ini, ibu ini
kemarin-kemarin nggak pernah sholat tahajud ini. Nah itu, ketahuannya di mana? Ketahuannya ya tadi dari hasil penelitian prof kita yang ahli tahajud ya, profesor tahajud itu pasti jatuh sakit. Nah itu, mau sakit jantung ya kan, mau sakit stroke, mau sakit kanker. Ya kalau nggak sholat tahajud, perjalanan akhirnya ya di situ nanti. Nah itulah yang menyebabkan sholat tahajud itu harus ditekuni. Sholat tahajud itu harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh tiap malam. Kalau kita sudah menyatakan diri sebagai orang Islam, kan kita sudah berjanji kepada Allah. Ya karena budu wa iya karena nasta'in. Kami menyatakan taat kepada Engkau ya Allah. Dan kami meminta pertolongan hanya kepada Engkau. Wah ini luar biasa ini. Kita sudah berjanji nih tiap hari ini. Minimal 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah itu. Nah akhirnya dalam perjalanan kita terus menekuni sholat tahajud itu, kita bisa ketemu loh. Bisa ketemu siapa yang disuruh mengerjakan sholat tahajud itu. Siapa yang disuruh mengerjakan sholat tahajud. Ternyata itu ada di dalam Al-Quran. Yaitu kan dibaca ya suratnya, surat Al-Muzammil itu. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang sedang berselimut. Wah ternyata maknanya luas sekali itu. Orang-orang yang sedang berselimut, kebingungan. Wah hidup ini mau ngapain ya, bingung saya. Nah itu berarti orang yang diselimuti kebingungan. Orang-orang yang diselimuti mau ngapain nih, bingung nih mau ngapain nih hidup di dunia ini ya kan. Nah itu harus tahajud itu orang-orang itu. Nah jadi kita hidup di dunia ini kan tidak sekedar makan, minum, bersenang-senang, menghabiskan waktu di dunia ini ya kan. Nah tetapi kita harus ada yang diperjuangkan di waktu malam hari, yaitu sholat tahajud tuh. Nah kita semakin tambah hari kan semakin mengerti ya. Nah, silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang ada di manapun Anda berada, kalau masih ada pertanyaan, silakan ditulis ya. Silakan ditulis pertanyaannya di YouTube kami itu. Kemudian insya Allah kami akan menjawab dengan baik. Nah kemudian jadi sangat jelas ya bahwa sholat tahajud itu sholat yang jelas disebut perintahnya di dalam Al-Quran. Kalau sholat tahajud ini memang tidak ada yang mempertanyakan sholat tahajud tidak ada di Al-Quran. Tapi kalau sholat 5 waktu ada yang teriak-teriak di media sosial itu. Sholat 5 waktu itu tidak ada di Al-Quran. Nah ternyata ya beliau belum ahli memahami isinya Al-Quran. Sekali lagi pedoman umat Islam itu dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Nah barang siapa mengikuti dua pegangan itu tidak akan tersesat hidup di dunia ini. Dan siapa saja yang ingin paham isinya Al-Quran, syarat pertama harus tahajud dulu. Tahajud dulu, baru berjuang memahami isinya Al-Quran. Sudah banyak buktinya
orang-orang yang belajar dan mengkaji isinya Al-Quran itu dengan tujuan mau menyesatkan orang lain, dengan tujuan menjadikan orang lain tidak paham, menjadikan orang lain menjauh dari Al-Quran, itu akan sia-sia apa yang dikerjakan itu. Karena ada jaminan dari Allah bahwa Allah sendiri yang akan menjaga isinya Al-Quran itu. Kitab-kitab suci sebelum-sebelumnya pada hilang, pada hancur, pada nggak ketahuan di mana rimbanya. Tetapi alhamdulillah kitab suci Al-Quran sampai 1400 tahun lebih masih selamat. Wah, tidak ada yang bisa menghancurkan Al-Quran, tidak ada yang bisa membatalkan Al-Quran. Dan kekuatan amal ibadah yang utama itu adalah mengerjakan sholat tahajud. Jadi kita semakin yakin ya bahwa sholat tahajud itu segala-galanya bagi kita. Sampai Nabi Muhammad sendiri juga berpesan, jangan sampai kamu meninggalkan sholat tahajud. Jangan sampai kamu meninggalkan sholat tahajud. Jangan sampai kamu meninggalkan sholat tahajud. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, terus ikuti channel kami ini, channel Motivator Tahajud di YouTube ini ya. Jangan lupa subscribe ya, supaya ini masih banyak video yang akan kita produksi, masih banyak sekali ini. Jadi ikutin, terus belajar tentang sholat tahajud ini. Baiklah, kita akan tutup dengan membaca surat Al-Fatihah dulu dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami ini terus berjuang, tekun dan gigih bangun malam, selalu bangun malam, dan selalu mengerjakan sholat tahajud yang berdirinya lama. Ya Allah, jangan sampai kami meninggalkan sholat tahajud yang menjadi amalan utama, yang menjadi pelajaran utama bagi kami. Ya Allah, Nabi Muhammad sudah memberi contoh. Beliau mengerjakan sholat tahajud yang berdirinya lama setiap waktu malam hari. Dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dalam keadaan apapun. Dan sholat tahajud itu jalan satu-satunya kita menjadi orang yang hebat. Jalan satu-satunya akan menjadikan kita orang yang mulia. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, insya Allah kita masih bisa bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Salam tahajud, Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Terima kasih semuanya. Dimanapun Anda berada. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.